Pemirsa PT Integra Indo Kabinet TBK berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan konsolidasi sebesar 1,45 triliun rupiah pada semester pertama 2025 atau naik 0,7% secara tahunan. Dalam keterangan terbaru, manajemen perseroan menyatakan di tengah tekanan makroekonomi global dan tantangan tarif produk ekspor, perseroan tetap mampu menjaga momentum melalui lini ekspor utama dan strategi diversifikasi yang mulai membuahkan hasil. Segmen ekspor tetap menjadi motor utama pertumbuhan, di mana pendapatan ekspor meningkat 1,3% secara year on year menjadi 1,44 triliun rupiah, dengan komponen bangunan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 23,2% menjadi 1,26 triliun rupiah. Di sisi lain, ekspor furnitur merosot 55,1% akibat tekanan tarif dari pasar Amerika Serikat. Meski menghadapi tekanan margin, perseroan tetap mampu membukukan laba bersih 83,1 miliar rupiah atau tumbuh 5,2% secara year on year. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk atau MAPA mencatatkan kinerja positif di periode semester 1 tahun 2025, baik dari segi laba maupun laba bersih penjualan. Ya, dalam laporan keuangannya yang dipublikasikan per semester 1 2025, MAPA mampu membukukan laba 662,42 miliar, naik 12,86% secara tahunan dari periode yang sama tahun sebelumnya, 586,9 miliar rupiah. Dari segi top line, kinerja pendapatan MAPA tercatat 8,79 triliun rupiah, meningkat 11,5% secara year on year dari periode yang sama tahun lalu senilai 7,88 triliun rupiah. Jika dirinci, pendapatan MAPA utamanya ditopang oleh penjualan eceran senilai 8,15 triliun rupiah, lalu penjualan non eceran tercatat 1,3 triliun rupiah, serta biaya eliminasi mencapai 663,23 miliar rupiah. MAPA melaporkan kinerja yang stabil di tengah ketidakpastian makroekonomi yang berkelanjutan serta tren belanja konsumen yang kurang kondusif. Meskipun penjualan di periode Lebaran telah beralih ke bulan Maret, perusahaan tetap melihat ketertarikan pada berbagai merek utama seiring dengan meningkatnya gaya hidup aktif, khususnya selama libur sekolah pada Juni lalu. Pemirsa, PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI membukukan kinerja solid di sepanjang semester 1 2025. Ya, berdasarkan laporan keuangannya yang dipublikasikan Kamis lalu, MAPI meraup laba bersih di semester 1 2025 sebesar 960,92 miliar, naik 6,84% dari sebelumnya 899,33 miliar rupiah di posisi yang sama tahun lalu. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI membukukan kinerja solid di sepanjang semester pertama 2025. Berdasarkan laporan keuangannya yang dipublikasikan Kamis lalu, MAPI meraup laba bersih di semester pertama 2025 sebesar 960,92 miliar atau naik 6,84% dari sebelumnya sebesar 899,33 miliar rupiah di posisi yang sama tahun lalu. Dari segi top line per akhir Juni 2025, MAPI mampu membukukan pendapatan bersih 19,56 triliun rupiah atau meningkat 8,71% dari sebelumnya 17,99 triliun rupiah di sepanjang semester pertama 2024. Secara rinci, pendapatan MAPI utamanya ditopang oleh segmen penjualan retail senilai 16,54 triliun rupiah, departemen store 1,42 triliun rupiah, kafe dan restoran 1,52 triliun rupiah, serta pendapatan lain-lain sebesar 131,46 miliar rupiah. Di sisi lain, beban pokok penjualan dan beban langsung MAPI tercatat melonjak menjadi 11,24 triliun rupiah dari sebelumnya 10,19 triliun rupiah. Dengan begitu, MAPI meraup laba kotor senilai 8,31 triliun rupiah atau naik dari 7,97 triliun rupiah. Dari segi beban penjualan juga tercatat melonjak menjadi 5,68 triliun rupiah dari sebelumnya 5,24 triliun rupiah. Beban umum dan administrasi tercatat 1,01 triliun rupiah atau meningkat dari 936 miliar rupiah. Sementara jumlah beban usaha tercatat 6,69 triliun rupiah atau meningkat dari 6,17 triliun rupiah. Berbagai sumber untuk IDXNO. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor semester pertama 2025 sebesar 135,41 miliar dolar Amerika, di mana dari angka ini mencatatkan neraca perdagangan surplus 19,48 miliar dolar Amerika atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika.
Kementerian Perdagangan mencatat kinerja ekspor Indonesia pada semester pertama tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif. Menteri Perdagangan Budi Santoso mencatat total ekspor Indonesia mencapai 135,41 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh sebesar 7,70% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh penguatan ekspor non-migas sebesar 8,96% atau menjadi 128,39 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu ekspor migas mengalami penurunan sebesar 11,04% menjadi 7,03 miliar dolar Amerika Serikat. Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia mencatat surplus sebesar 4,10 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Juni 2025. Ini memperpanjang tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Sehingga secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia semester pertama tahun 2025 tercatat surplus sebesar 19,48 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,58 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar atau naik 7,70%. Situsi peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96%. Menteri Perdagangan menambahkan meski tantangan global masih membayangi pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan memanfaatkan peluang pertumbuhan, di mana sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat hingga koperasi desa Merah Putih dipandang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, di Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan hilirisasi di sektor industri agro. Ya, salah satunya rencana adanya investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika. Rencana investasi dari China di sektor industri kelapa sebesar 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Investasi dari China tersebut untuk pembangunan pabrik atau fasilitas pengelolaan kelapa. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menegaskan rencana investasi China ini sejalan dengan proyek hilirisasi yang dijalankan pemerintah sesuai Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Untuk itu, pihaknya siap memberikan dukungan hal ketersediaan bahan baku, pemenuhan standar hingga business matching atau mempertemukan produsen dan penjual. Yang kita lakukan adalah kemudahan atau menjamin ketersediaan bahan baku. Kedua itu investasi untuk menyerap teknologi dan meningkatkan kapasitas. Ya. Ketiga dari standar. Ya, keempat itu business matching untuk mempertemukan si produsen dengan si pengguna. Banyak sekali yang kita lakukan di samping.